Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas kimia bersama Miss Aida. Alhamdulillah ya, saat ini kalian sudah berada di kelas 12. Nah, untuk materi kimia di kelas 12 itu sangat menarik teman-teman. Ada apa aja sih sebenarnya? Nah, untuk materi kimia di kelas 12 itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Penasaran bukan? Nah, kalau penasaran, kita lanjut ya. Oke, pernahkah kalian melihat kejadian ini di kehidupan sehari-hari kalian? Nah, yang pertama ini ada gambar orang yang mengapung di laut. Yang kedua ada gambar es putar. Lalu ada gambar air yang mendidih. Dan juga ada gambar sedang mematikan lintah dengan menggunakan garam. Dari hal-hal tersebut, pernahkah kalian lakukan? Atau pernahkah kalian melihat hal tersebut? Nah, kalau kalian pernah, hal tersebut sangat berkaitan dengan materi kimia yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang materi sifat koligatif larutan. Nah, dari judulnya di situ terlihat ada kata larutan. Kalian sudah pernah belajar kan apa sih sebenarnya definisi larutan? Ya, benar sekali. Definisi larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Lalu, sebenarnya apa sih definisi dari sifat koligatif larutan? Mengapa dia berhubungan dengan larutan? Nah, jadi sifat khas dari suatu larutan itu disebut juga dengan sifat koligatif larutan. Sehingga definisi dari sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Akan tetapi, dia hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, untuk jumlah partikel zat terlarut ini, kita samakan dengan definisi dari konsentrasi. Oke, untuk lebih memahaminya dari definisi sifat koligatif larutan, perhatikan gambar animasi berikut ini. Nah, dari kedua gambar tersebut, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Oke, benar sekali. Dari kedua gambar tersebut, itu terlihat perbedaan dari titik didih keduanya. Nah, di mana titik didih air yaitu sebesar 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih dari air gula sebesar 100,56 derajat Celcius. Nah, mengapa air gula jauh lebih tinggi dibandingkan air saja? Hal tersebut sesuai dengan definisi dari sifat koligatif larutan tadi, yaitu jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi dari zat terlarut sangat mempengaruhi sifat koligatif larutan. Salah satu sifat koligatif larutan adalah titik didih dari suatu larutan. Nah, di sini yang sebagai zat terlarutnya yaitu adalah gula. Jadi semakin banyak jumlah partikel dari zat terlarut yaitu gula, maka akan semakin tinggi atau besar sifat koligatifnya. Contohnya titik didihnya. Itu ya teman-teman. Semoga kalian sekarang paham apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke macam-macam sifat koligatif larutan. Nah, untuk sifat koligatif larutan terdiri dari 4 jenis. Apa saja sih? Oke, yang pertama yaitu ada penurunan tekanan uap, di mana di sini disimbolkan dengan delta P besar. Lalu ada kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Nah, titik didih ini contohnya tadi ya pada larutan air dan larutan air gula. Lalu yang ketiga di sini ada penurunan titik beku. Simbolnya adalah delta TF.
Dan yang keempat yaitu ada tekanan osmotik, simbolnya adalah P. Nah, untuk ini delta TB ingat aja dari kata boil yang berarti mendidih. Nah, sedangkan kalau beku, supaya tidak terbalik sama kalian ya, ingat kata freeze yang berarti beku. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita masih mempelajari tentang jumlah partikel zat terlarut. Untuk jumlah partikel zat terlarut pada sifat koligatif memiliki beberapa satuan konsentrasi. Di antaranya ada molaritas. Nah, ini disimbolkan dengan M besar. Dan yang kedua yaitu ada molalitas, yang simbolnya adalah M kecil. Jadi jangan sampai kebalik ya antara molaritas dengan molalitas. Nah, yang ketiga yaitu ada fraksi mol. Simbolnya adalah X besar. Dan yang terakhir yaitu ada persen berat yang disimbolkan dengan persen. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu dari satuan jumlah partikel suatu zat terlarut. Yang pertama ada molaritas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, lalu bagaimana sih rumus dari molaritas? Untuk rumusnya yaitu ada M, ini artinya adalah molaritas, dengan rumus sama dengan N kecil ini disimbolkan untuk mol, per, ini kan ada per ya, ingat rumus segitiga, M sama dengan N per V. V yang di sini satuannya adalah liter. Jadi, kalau kalian mau mencari M, rumusnya sama dengan N per V. Tapi, kalau kalian mau mencari molnya yang diketahui ada molaritas dan liter, rumusnya adalah N sama dengan M dikali ya ini artinya dikali dengan V-nya. Ingat ya, yang pernah Miss jelaskan tentang konsep mol. Selanjutnya, dari rumus tersebut bisa kita turunkan. Bagaimana sih Miss kalau misalnya volumenya itu satuannya mililiter? Nah, kalau satuannya mililiter, rumusnya yaitu bisa dengan mol dikali 1000 per volumenya yaitu satuannya mililiter. Karena 1 liter sama dengan 1000 mili larutan. Nah, lanjut lagi, bagaimana kalau misalnya molnya itu diturunkan menjadi massa? Nah, kalau mol diturunkan menjadi massa, maka rumusnya adalah mol itu sama aja dengan W per mR. W di sini artinya adalah massa dibagi dengan mR, massa relatif suatu larutan dikali dengan 1000 per mili. Itu untuk rumusnya. Untuk mR satuannya ingat ya, gram per mol. Oke. Nah, lalu bagaimana sih Miss contoh soal untuk satuan konsentrasi molaritas? Oke, Miss akan beri contohnya. Di sini ada contoh soal yaitu hitunglah molaritas 2 liter larutan yang mengandung 6 gram CH3COOH. Nah, CH3COOH itu disebut juga dengan cuka ya. Oke. Ini cara menjawabnya. Pertama, diketahui di sini ada apa? Ini satuannya liter. Kalau di sini ada satuan liter, berarti simbolnya adalah V. V-nya itu sama dengan 2 liter. Nah, karena di sini ada gram itu artinya massa. Massa itu simbolnya adalah W. W-nya 6 gram. Karena di sini ada massa, maka kita rubah liternya menjadi mililiter. Nah, berarti 2 liter dikali dengan 1000, maka hasilnya adalah 2000 ml. Lalu apa lagi yang kita ketahui? Yaitu di sini diketahui suatu senyawanya. Senyawanya ada CH3COOH atau cuka. Nah, kalau sudah diketahui suatu senyawanya, maka kita bisa mengetahui suatu massa relatifnya. Di sini MR ya. MR-nya
Massa molekul relatifnya yaitu seperti biasa. CAR-nya kan 12. Ini C-nya ada 2, berarti 12 dikali 2. Sama dengan hitung sendiri ya. Lalu atom H. Atom H itu AR-nya 1. Nah, di sini jumlah atom H-nya ada berapa? Jumlah atom H-nya ini ada 3, terus sama ini 1 berarti ada 4. Nah, 4 dikali 1 hasilnya adalah, hitung ya. Nah, lalu ada O. O AR-nya adalah 16. Nah, O-nya di sini ada 2, berarti 16 dikali 2. Lalu dijumlahkan hasil perhitungan dari C, H, dan O, maka didapatkan hasil yaitu 60 gram per mol. Nah, lalu yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu adalah molaritas dari CH3COOH. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu ingat tadi rumusnya yang berhubungan dengan massa. Berarti molaritas sama dengan W per NR dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Nah, tinggal kalian masukkan angkanya. Tadi W-nya 6. Nah, lalu tadi MR-nya sudah ada nih ya, 60. Masukkan ke sini. Nah, yang 1000 itu sudah ketetapan. Tinggal yang volumenya tadi sudah kita rubah ke dalam mili, yaitu 2000 mili. Nah, tinggal kita coret-coret ya. Ini kan 0,3 coret, ini juga 0,3 coret. Nah, tinggal 6 dikali 1, 6, dibagi 60 dikali 2, yaitu 120. Nah, ini sebenarnya bisa kita coret ya, 6 sama 6-nya, berarti ini jadi 6 bagi 6, 1. Ini 60 bagi 6, 10. Berarti ini jadinya tinggal 1 per 10. Ini 10 dikali 2, 20. Jadi 1 per 20. Maka dihasilkan sama dengan 0,05 molaritas. Oke, paham kan teman-teman? Mudah kan? Nah, selanjutnya yaitu ada satuan konsentrasi molalitas. Ingat ya, molal itu simbolnya adalah M kecil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan molalitas? Molalitas yaitu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Oke, kalau yang tadi molaritas 1 liter, kalau ini 1 kg. Lalu bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya juga mudah ya teman-teman. Hampir sama dengan yang tadi. Nah, di sini yang pertama, bedanya tadi M besar, sekarang M kecil. Yang tadi sama-sama mol ya kan di sini. Nah, tadi yang di sana untuk yang molaritas itu ada V. Kalau yang di sini ada V aja ya. V-nya V kecil. Kalau yang tadi satuannya itu adalah liter. Kalau yang di sini satuannya adalah kilogram atau gram karena dia massa. Nah, lalu untuk penurunan rumusnya hampir sama seperti tadi. Cuma yang membedakan di bawah sini. Di bawah sini bukan lagi per volume, tapi adalah per kilogram dari pelarutnya. Nah, lalu kalau di sininya itu ada 1000 di atasnya, maka di bawahnya satuannya adalah gram. Tapi kalau di sininya 1, maka di sini adalah kilogram. Nah, lalu kalau kita jabarkan seperti biasa, molnya dengan W per NR, maka akan didapat rumus yang sama ya. Hampir mirip seperti tadi, cuma yang membedakan di sini massa. Ya, massanya itu ada 2. Ada massa zat terlarut yang disimbolkan dengan WT, T itu artinya terlarut, dan juga ada massa dari pelarut, simbol pelarutnya itu P, WP. Nah, jadi dua-duanya itu satuan dari WT dan WP sama-sama gram. Ingat ya, jadi kalau misalnya molalitas itu ada 2 yang satuannya gram. Tapi kalau misalnya di molaritas yang 1 gram, yang 1 volume dengan satuan liter atau mililiter. Nah, itu perbedaannya. Lalu bagaimana sih contoh soalnya? Nah, contoh soalnya di sini ada hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl atau natrium klorida atau yang disebut dengan garam dalam 100 gram air, di mana Mr atau massa molekul relatif dari NaCl
sebesar 58,5 gram per mol. Nah, caranya mudah seperti yang tadi ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu yang diketahui. Ingat ya tuh, di sini ada dua yang satuannya gram. Pertama, ada 5,85 gram NaCl. Nah, 5,85 gram NaCl ini kan NaCl itu garam ya. Garam itu bentuknya adalah padatan. Berarti kalau padatan dia termasuknya ke dalam zat terlarut. Maka ini kita simbolkan dengan Wt. Zat terlarut yaitu 5,85 gram. Lalu di sini ada dalam 100 gram air. Nah, air sudah kita ketahui dia itu sebagai pelarut. Nah, karena dia pelarut, maka kita simbolkan dengan simbol Wp. Jadi massa dari pelarut yaitu 100 gram. Nah, lalu di sini sudah diketahui juga ya teman-teman, MR-nya yaitu 58,5 gram per mol. Nah, yang ditanya adalah siapa tadi? Molalitas. Untuk ini, molalitasnya, oke, ini M-nya M kecil ya teman-teman. Kita rubah dulu. Oke, ini M kecil. Dia simbolnya Nah, M kecil. Ini juga M kecil. Ini M kecil. Oke. Ya. Nah, di sini jadi jangan sampai nanti salah ya teman-teman untuk dari segi simbol antara M kecil dengan M besarnya. Kalau kalian nanti dituliskan yang M-nya adalah M besar, itu disalahkan ya, karena berbeda konsentrasi dan berbeda rumusnya. Oke, di sini sudah benar semua, oke. Nah, jadi yang ditanyakan tadi molalitasnya ya. Molalitas dari, di sini molalitasnya dari NaCl, benar ya teman-teman. Tadi masih otomatis. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah benar simbolnya. Tadi kan yang diketahui MR dari NaCl ya, yaitu 58,5 gram per mol, bukan dari CH3COH. Lagi, oke. Nah, lanjut di sini kita jawab. Nah, jawabannya adalah sama ya tadi ya, menggunakan rumus Wt per MR dikali 1000 per Wp. Nah, untuk Wt-nya tinggal kita masukkan nilainya 5,85 gram. Lalu untuk MR-nya itu ada 58,5 gram. Dan juga ada Wp. Wp-nya yaitu dari air yaitu 100 gram. Nah, caranya gampang teman-teman. Ini kan angkanya sama, cuma perbedaannya di koma. Berarti kan ini lebih kecil ya, berarti ini kita sederhanakan dengan dibagi 5,85 dan dibagi 5,85. Hasilnya adalah 1/10 ya, bedanya di sini. Ini satuan, ini puluhan. Lalu yang ini kita coret nolnya 2, ini juga kita coret nolnya 2, akhirnya tersisa 10/1. Ini kan tadi 1/10, ini 10/1, berarti ini hasilnya adalah 10/10. Dicoret, maka menghasilkan 1 molalitas. 1 molal. Oke, paham ya teman-teman? Mudah kan? Nah, kita lanjutkan ke contoh fraksi mol yang merupakan satuan konsentrasi dari jumlah partikel yang ketiga dengan simbol X ya untuk fraksi mol. Nah, untuk fraksi mol tersendiri itu merupakan perbandingan antara banyaknya mol suatu komponen dengan mol total semua komponen yang ada. Jadi, rumus dari fraksi mol tersendiri yaitu adalah di sini ada XT. XT itu artinya adalah X-nya ini fraksi mol ya teman-teman. Nah, T-nya itu tadi simbol dari zat terlarut nih. Makanya di sini sudah dituliskan XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, rumusnya yaitu ada NT. NT itu artinya adalah mol zat terlarut. Di sini simbol terlarutnya dibagi dengan
mol zat terlarut ditambah dengan mol dari pelarut. Sedangkan kalau fraksi mol pelarut, simbolnya tinggal dirubah. Yang tadinya XT menjadi XP. Dengan rumus NP itu adalah mol pelarut. Jadi kalau di sininya P, maka molnya juga di atasnya adalah P. Tapi kalau di sininya T, maka di sininya pun menggunakan T untuk molnya. Nah, baru nanti dibagi mol total. Mol total yaitu dari mol pelarut dijumlahkan dengan mol dari zat terlarut. Oke, bagaimana untuk fraksi mol total rumusnya? Nah, fraksi mol total rumusnya yaitu adalah XT ditambah dengan XP sama dengan 1. Jadi, ketika kalian fraksi mol zat terlarut dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut akan menghasilkan nilai 1. Dan untuk fraksi mol tadi ya, dia itu tidak ada satuannya. Nah, ini untuk contoh soalnya, yaitu hitunglah fraksi mol zat terlarut dan pelarut dari suatu larutan glukosa yang tersusun dari 0,125 mol glukosa dan 0,24 mol air. Oke, caranya mudah ya teman-teman. Nah, kita ketahui dulu. Di sini kan sudah diketahui. Tadi suatu larutan yang tersusun dari 0,125 glukosa. Glukosanya itu termasuk ke dalam Oke, benar teman-teman. Dia masuk ke dalam zat terlarut. Kenapa? Karena bentuknya padatan. Dan 0,24 mol air. Air itu selalu sebagai pelarut ya teman-teman. Makanya dia simbolnya adalah NP dan yang ini glukosa NT. Nah, ini kita masukkan di dalam diketahuinya. Lalu ditanyakannya itu adalah fraksi mol dari zat terlarut, berarti simbolnya XP, dan juga yang ditanya adalah fraksi mol pelarut. Jadi kita cari dua-duanya. Nah, kita cari satu dulu teman-teman, yaitu ada XT. XT rumusnya kalau di sininya T, maka di sini rumus dari molnya adalah mol dari zat terlarutnya juga. Sama-sama T ya. Nah, baru dibagi dengan mol total. Mol totalnya MT ditambah dengan NP. Nah, kalian masukkan angkanya ini 0,125. Lalu yang ini NT-nya yaitu 0,125 ditambah dengan NP-nya 0,24. Maka dibagi hasilnya menjadi 0,342. Dan untuk fraksi mol itu tidak ada satuannya ya, jadi cukup kalian tulis angkanya saja. Dan ini baru XT-nya. Lalu bagaimana cara mencari XP? Kalau salah satunya sudah kalian dapatkan hasilnya, kalian tidak perlu mencari dengan rumus ini lagi. Kalian pakai rumus yang tadi, fraksi total, supaya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Nah, ini rumusnya yang mudah ya teman-teman. Tinggal XP ditambah dengan XT, itu jumlahnya selalu 1. Jadi kalau misalnya fraksi mol pelarut dijumlahkan dengan fraksi mol dari zat terlarut, itu selalu berjumlah 1. Nah, yang ini kita kebetulan mencarinya XP, berarti XP kita biarkan sama dengan ini tetap angka 1, yang pindah ruas yaitu adalah yang XT-nya. Kalau di sininya plus, pindah tempat berarti dia menjadi lawannya yaitu minus. Nah, minus XT. Tinggal kita masukkan angkanya. XT tadi kan sudah kita dapat nih, ya teman-teman, hasilnya yaitu 0,342. Jadi tinggal 1 dikurang 0,342. Maka didapatlah hasil XP-nya atau fraksi mol pelarut sebesar 0,658. Oke, paham ya teman-teman? Nah, lanjut. Di sini ada yang dinamakan dengan persen berat. Simbolnya adalah persen. Apa sih yang dimaksud dengan persen berat? Nah, persen berat itu merupakan satuan untuk menunjukkan kadar suatu zat dalam 100 gram larutan. Nah, rumusnya yaitu persen berat zat terlarut, simbol untuk satuannya adalah persen, sama dengan
berat dari zat terlarut dengan satuan gram dibagi dengan berat larutan dengan satuan gram dikali dengan 100%. Oke, lanjut. Contoh soalnya seperti apa? Nah, ini mudah banget ya teman-teman. Tadi kita tinggal aplikasikan rumus persentasenya ini. Dari contoh soal, berapakah berat zat etanol dalam 46% larutan etanol? Nah, kita gunakan rumusnya. Diketahui persen berat dari zat terlarutnya yaitu 46%. Itu sudah diketahui. Lalu, untuk berat larutannya ini selalu dalam 100 gram larutan ya teman-teman. Kita lihat lagi tadi untuk definisinya seperti ini ya. Jadi dia kadarnya selalu dalam 100 gram larutan. Jadi teman-teman selalu ingat kalau dia selalu menggunakan di sininya untuk berat larutannya ini sebesar 100 gram. Sesuai definisinya tadi. Nah, tinggal dikalikan 100%. Tinggal masukkan angkanya. Ini 46%-nya sama dengan dari berat zat terlarutnya itu yang kita cari ya teman-teman. Tinggal dibagi 100 gram dikali 100%. Nah, ini kan 46%-nya tetap di sini ya. Yang pindah ruas yang ini. Ini kan 100 gramnya ada di per ya. Maka dia pindah ruas menjadi lawannya pembagi yaitu pengali. Maka ini dikali 100 gram. Nah, ini pengali pindah ruas ke sini menjadi pembagi, yaitu dibagi 100%. Maka persen dengan persen itu kita coret, satuannya habis, ya kan? Nah, angka 100 dengan 100-nya kita coret, juga habis. Maka yang tersisa adalah 46 dengan satuannya yaitu gram. Itu yang disebut dengan berat zat terlarut pada soal ini, sebesar 46 gram. Oke teman-teman, itu contoh-contoh soal beserta satuan-satuan konsentrasi dari jumlah partikel zat terlarut yang ada di dalam sifat koligatif larutan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di kelas kimia bersama Miss Aida, tentunya dengan lanjutan dari materi sifat koligatif. Sehat selalu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.